Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu sehingga pada sore hari ini ibu-ibu PWNI dan kami sekalian boleh hadir di rumah Ibu Siska untuk ibadah. Kami mohon kehadiranmu Tuhan, berkati ibadah ini sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk memberikan sebagian daripada berkat Tuhan sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan agar bermanfaat bagi pelayananmu sehingga namamu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir mencerahkan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bukan saja mengerti, merenungkan, tetapi kami juga dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu PWNI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini kepada kita adalah terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-8 sampai ayat ke-37. Ayatnya cukup panjang karena ini menceritakan perempuan Sunem dan anaknya. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayat ke-37. Bila sudah mendapatkan, kita baca dengan cara bersaut-sautan. Kita mulai. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya.
Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu perempuan itu diberikannya dia di atas tempat tidur api Allah itu, ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah dia sampai ke gunung itu, dipegangnya hati abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pergi. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang beri salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Dia masuk tidurnya itu, sehingga dia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian ia keluarlah dia di atas anak itu, maka bersihlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Jemaat PWNI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan mengangkat seorang tokoh Alkitab perempuan yang tidak ditulis namanya, yang tidak tercatat namanya di dalam Alkitab. Di sini hanya ditulis perempuan Sunem. Namun saya coba mencari data
Sebenarnya siapa perempuan Sunem ini? Nah, saudara sekalian, data yang dapat saya dapatkan adalah perempuan Sunem ini tinggal di sebuah desa yang namanya Sunem. Dan desa ini berada di wilayah orang Isakar. Dan tempatnya adalah di Israel Utara. Nah, jadi diduga bahwa perempuan ini adalah seorang Yahudi yang saleh, seorang perempuan Yahudi yang saleh, yang percaya kepada Tuhan dan yang sangat hormat kepada Nabi. Nah, saudara, itulah data yang dapat saya temukan tentang perempuan Sunem ini. Nah, saudara sekalian, walaupun dia tidak punya nama, tidak dituliskan nama di dalam Alkitab, namun kalau kita perhatikan cerita yang kita bacakan tadi, maka kita akan menemukan banyak teladan yang patut kita contoh dari kehidupan perempuan ini. Itulah sebabnya hari ini saya mengangkat perempuan ini untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita pelajari teladan apa yang sudah dia tinggalkan bagi kita untuk kehidupan kerohanian kita. Nah, saudara sekalian, yang pertama, Alkitab mengatakan dia kaya, tapi dia murah hati. Dia kaya, tapi dia baik hati. Dia kaya, dia juga ramah. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca tadi, Elisa itu bukan mangkal di Sunem, tapi dia hanya melalui Sunem. Tujuannya kemana? Ke Gunung Karmel. Ya. Jadi Sunem itu hanya merupakan suatu desa pelaluannya. Jadi bagaimana perempuan kaya ini bisa kenal dengan Elisa? Dan Alkitab mengatakan dia mengundang Elisa makan. Kalau saya baca di dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru jilid kedua, maka di situ dikatakan apa? Dia memaksakan. Ya, dia memaksakan Elisa untuk makan. Dia mendesak Elisa untuk makan. Nah, saudara sekalian, bagaimana dia bisa kenal? Nah, jadi kalau kita melihat di dalam tulisan Alkitab tadi, bahwa sangat besar kemungkinan rumah perempuan yang kaya ini merupakan sebuah rumah tempat orang-orang pendatang baru untuk duduk di sana istirahat. Jadi saya bayangkan kalau nonton film silat suka ada kedai-kedai kopi di pinggir jalan. Maka kalau ada pendatang baru, dulu kan belum ada kendaraan motor atau mobil atau apa, mereka harus jalan kaki, naik keledai, capek di jalan. Mereka tiba di satu tempat, mereka mampir di kedai itu, mereka minum di situ, mereka melepaskan lelahnya di situ. Nah, saudara sekalian, saya yakin perempuan yang kaya ini, dia punya rumah itu dikhususkan untuk menampung pendatang-pendatang baru. Karena Elisa ini merupakan pendatang baru. Nah, disitulah dia bisa kenal dengan Elisa. Dan dia kenal bukan 1 hari 2 hari, tapi di situ dikatakan setiap kali Elisa datang, Elisa disuruh makan di sana. Artinya, kita dapat bayangkan betapa akrabnya sudah dia dengan Elisa. Saudara sekalian, dia kaya, tapi dia tidak pelit. Dia kaya, dia murah hati. Dia kaya, dia baik hati. Dia pintar bergaul. Saudara sekalian, berbicara tentang pendatang baru. Ya, kalau datang ke rumah kita, ya pendatang baru pasti sanak famili kita lah ya. Orang-orang nggak kenal, jarang tiba-tiba datang ke rumah kita jadi pendatang baru. Nah, ya, yang selalu bisa terjadi adalah di gereja kita. Saya pegang buku absen, kadang-kadang saya lihat, oh ini orang baru datang. Ya. Saudara sekalian, di sini sebenarnya memberikan kita satu pelajaran bagaimana kita menyambut seorang pendatang baru sehingga mereka betah,
sehingga mereka mau sering datang ke gereja kita. Jadi hari ini kalau PWMI saya sampaikan di sini, ya kerja untuk menyambut pendatang baru, ibu-ibu paling hebat ya. Ibu-ibu bisa ramah, bisa berbicara. Kalau laki-laki kadang-kadang agak kaku ya, nyambut salam. Nah, udah. Tapi kalau cewek-cewek biasanya banyak bahan-bahan untuk ngobrol ya. Nah, jadi ini harus kita pelajari ya. Perempuan Sunem ini dia super sekali bergaul ya. Karena dia bergaul erat, karena dia bergaul dengan erat dengan Elisa, maka dia tahu Elisa itu seorang abdi Allah. Ya, makanya dia tahu dia ini adalah nabi. Nah, saudara sekalian, setelah itu dia berkata kepada suaminya, adalah baik ya kita buat satu ruangan kamar di atas rumah ya, dari batu, artinya dari beton ya. Kemudian segala perlengkapan. Nah, saudara sekalian, selain sifatnya dia kaya, dia ramah, dia baik hati, dia juga pergaulannya intim dengan nabi ya, sehingga dia tahu Elisa itu merupakan abdi Allah. Nah, saudara sekalian, seintim apa pergaulan kita dengan Tuhan? Itu tergantung sedalam apa kita mengenal Tuhan kita ya. Jadi kita jangan mengatakan bahwa kita sudah mengenal persis Tuhan kita kalau kita belum bergaul intim dengan Tuhan kita. Bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan? Adalah sering berkomunikasi dengan Tuhan. Saya yakin perempuan Sunem ini kalau 1 bulan sekali datang Elisa, karena apa? Suaminya bilang, kenapa kau cari dia? Ini kan bukan bulan baru. Berarti setiap kali bulan baru dia datang. Hari Sabat dia datang. Nah, saudara sekalian, berarti perempuan Sunem ini bergaul erat, berkomunikasi erat dengan nabi ini, sehingga dia kenal ini nabi, ini abdi Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita ingin kenal Allah kita harus bergaul erat dengan Tuhan kita. Bagaimana caranya? Ya, pergaulan kita dengan Tuhan adalah melalui doa kita, komunikasi dengan Tuhan. Melalui membaca firman Tuhan, Tuhan bersabda kepada kita. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Kemudian bukan itu saja, kita juga melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara sekalian, sudahkah kita mengenal Tuhan dengan sesungguhnya? Tergaul bagaimana? Tergantung bagaimana akrabnya komunikasi kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Kita lihat ada seorang yang tanpa melalui kematian diangkat Tuhan. Siapa namanya? Henokh. Salah satu. 2 yaitu Elia. Henokh kenapa diangkat Tuhan? Tidak ada penyebabnya kecuali di situ tulis Henokh bergaul dengan Tuhan. Makanya Henokh walaupun usianya pendek 300-an tahun, tetapi dia tidak melalui kematian. Dia langsung diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, kemudian kita katakan tadi, perempuan ini kaya. Dia bisa menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Melayani abdi, dia siapkan kamar atas untuk abdi Allah. Jadi kalau abdi Allah ke sana sudah capek, dia boleh naik ke atas untuk tidur sejenak. Dia boleh naik ke atas untuk berdoa. Dia sudah siapkan. Artinya perempuan ini walaupun kaya, dia pandai menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, adakah kita juga belajar bagaimana menggunakan kekayaan kita untuk melayani Tuhan? Saudara sekalian, karena kita tahu pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan daripada jemaatnya. Kita tahu ya bahwa Tuhan itu menyiapkan jemaatnya adalah untuk menopang pekerjaan di dalam gerejanya. Ya. Tidak percuma Tuhan menempatkan kita di gereja, karena ada maksud Tuhan supaya kita memajukan penginjilan, pelayanan di gerejanya melalui apa yang dapat kita berikan. Baik itu kita berikan talenta kita,
baik itu kita berikan waktu tenaga kita, baik itu kita berikan harta kita, itu semuanya dukungan untuk memajukan gereja Tuhan. Saya tahu PWMI merupakan kebanggaan di gereja ini, tapi PWMI tidak boleh maju sendiri, ya. Karena PWMI harus tahu bahwa adanya kalian adalah karena adanya gereja. Tanpa ada gereja, kalian belum ada. Jadi oleh sebab itu, bila kita maju, kita juga buat gereja kita jadi maju. Bila kita kuat, kita buat gereja kita juga kuat. Ya, ketika pemaparan keuangan gereja, ya, waktu rapat majelis yang pertama, semua majelis tahu kan bahwa keuangan gereja sedang menurun. Ini tanggung jawab kita semua. Karena Tuhan menempatkan kita di gereja. Tuhan tidak mungkin turunkan uang dari surga, walaupun Tuhan mampu. Tapi Tuhan mau melalui tangan anak-anak yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, pakailah harta kita, pakailah kekuatan kita, agar gereja kita pun bangkit. Baik secara ekonominya bangkit, secara pelayanannya bangkit, secara semangatnya juga bangkit. Karena itu tanggung jawab kita semuanya. Amin. Nah, saudara sekalian, kita melihat Dia memberikan pelayanannya tanpa mengharapkan imbalan. Saudara sekalian, Elisa melihat bahwa perempuan ini sudah susah payah mengeluarkan uang, bukan saja mengundang dia makan, tapi siapkan kamar untuk dia. Dia pikir pasti dia ini ada maunya. Elisa pikir pasti dia ini ada maunya. Ini kebiasaannya. Kalau kita berbuat sesuatu kepada Tuhan, kadang-kadang kita ada maunya. Kita minta Tuhan untuk ini dan itu. Nah, oleh sebab itu dia suruh Gehazi pergi tanya, ya, sebenarnya dia mau apa? Ya, mau aku perbuat apa untuk dia? Ya, apakah dia mau aku kenalkan dia dengan raja atau dengan panglima tentara? Jawab perempuan ini apa? Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Jawaban yang singkat ini menyatakan bahwa dia katakan, aku sudah puas dengan keadaanku sekarang. Aku sudah bisa tinggal di tempat ini, di tengah-tengah saudara-saudaraku. Aku sudah puas. Dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Padahal kita tahu ya, dari laporan Gehazi, bahwa dia tidak punya anak. Suaminya sudah tua. Saya pikir kalau suaminya sudah tua, dia juga tidak begitu muda lagi ya. Pasti dia juga sudah agak tua. Pasti dia juga tidak ada harapan dapat anak lagi. Ya, nggak mungkin suaminya saja yang tua. Karena Alkitab tidak katakan selisih umur mereka itu jauh, enggak. Ya. Nah, saudara sekalian, dia ada kebutuhan sebenarnya. Dia ada kerinduan yang bertahun-tahun, mungkin dia sudah berusaha ke tabib-tabib, tetapi dia tidak mendapatkan keturunan. Tetapi dia tidak jadikan itu untuk bahan tawar-menawar dengan Nabi. Dia katakan, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nggak perlu kenalkan aku dengan raja. Nggak perlu kenalkan aku dengan panglima perang, panglima tentara. Nggak perlu. Nggak perlu. Oleh sebab itu ketika anaknya mati, dia datang kepada Elisa, dia ngomong apa? Adakah aku minta anak laki-laki samamu? Oleh sebab itu jangan kau bohongi aku. Jangan kau beri aku harapan yang cuma-cuma, harapan yang sia-sia. Nah, saudara sekalian, seringkali kita memberikan sesuatu, ada motivasi di belakangnya, ada embel-embelnya, ada yang kita mau. Saudara sekalian, ketika kita memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, tidak usah kita ngomong kita butuh apa. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Kita buktikan. Sekalipun perempuan Sunem ini tidak ngomong, tetapi siapa yang ngomong? Gehazi yang ngomong. Karena Gehazi lihat di rumahnya nggak ada anaknya. Oh, Gehazi mungkin tanya-tanya dengan tetangganya. Oh, dia ini nggak punya anak. Makanya dia katakan kepada Elisa, Elisa yang bisa ditolong itu karena dia tidak punya anak, suaminya udah tua.
Makanya Elisa janjikan tahun depan saat ini kau akan melahirkan, kau akan menggendong seorang anak. Apa jawab perempuan ini? Dia tidak mau dibohongi. Dia tidak mau janji-janji palsu. Dia mau kenyataan. Makanya ketika Elisa ngomong seperti itu, dia bilang apa? Jangan bohongin aku. Jangan beri aku harapan yang sia-sia. Saudara sekalian, kalau dia bicara seperti ini adalah karena dia seorang yang jujur. Kalau orang jujur nggak mau ditipu ya, yakin. Kalau dia memang suka nipu orang, dia tidak heran kalau orang bisa nipu dia. Ya, kalau dia jujur, dia sakit hati kalau ada orang menipu dia. Ya, perempuan ini dari omongannya, dia adalah orang yang polos, yang jujur. Dia tidak mau main-main selingkuh-selingkuh, nggak mau. Ya, apa adanya. Dia mau bukti. Dia tidak mau janji palsu. Nah, saudara sekalian, inilah salah satu sifatnya. Bagaimana dengan kita? Pasti kita juga ingin bukti. Kita tidak ingin janji yang kosong. Kita tahu bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan setia dengan janjinya bahwa tahun depan saat itu juga dia diberi seorang anak laki-laki. Nah, saudara sekalian, adakah kita juga setia dengan janji kita seperti Tuhan? Kita harus belajar, ya. Jangan bikin janji palsu. Karena ketika kita pernah bikin janji palsu, seterusnya orang tidak akan percaya omongan kita. Ya. Belajarlah dengan Tuhan, setia dengan janjinya. Nah, saudara sekalian, kemudian dia membaringkan anaknya ketika anaknya mati. Saudara sekalian, kita bayangkan ya, dia sudah mendapat anak, dia sudah dapat sukacita yang besar, tetapi tiba-tiba sudah sekian tahun anak itu besar, anak itu tiba-tiba mati di pangkuannya. Betapa hancur hati sang ibu ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Disinilah dia tunjukkan imannya yang mengagumkan. Saudara sekalian, dia tidak hancur hatinya sampai dia menjerit-jerit nangis. Tidak. Dia gendong anaknya, dia masukkan ke kamar Nabi, dia baringkan di atas ranjang Nabi. Saudara sekalian, ini pelambang apa? Dia mencari suatu tempat yang tepat untuk minta tolong. Dia mempunyai suatu pengharapan bahwa anaknya diletakkan di tangan Tuhan. Dan dia yakin anaknya akan hidup kembali. Buktinya di mana? Setelah dia taruh itu anak di kamar Nabi, di ranjang Nabi, dia tutup pintu, kemudian dia keluar, dia katakan kepada suaminya, siapin keledai dan bujang, aku akan temui Nabi Elisa dan aku akan pulang. Saudara sekalian, dia ngomong enggak anaknya mati dengan suaminya? Enggak. Pertama kali waktu dia mau bangun kamar, dia berunding enggak dengan suaminya? Dia berunding. Dia komunikasi dengan suaminya. Baiklah, kita buat satu kamar. Tapi ketika anaknya mati, dia tidak kasih tahu suaminya. Dia taruh diam-diam, dia tutup kamar. Dia katakan suaminya, dia akan cari Elisa, segera dia akan pulang. Saudara sekalian, benar-benar dia menaruh harapan kepada Tuhan. Harapannya tidak pernah pupus, tidak pernah mengecewakan. Dia pergi, saudara sekalian, temui Nabi. Dari jauh Nabi Elisa sudah lihat dia. Nabi Elisa panggil Gehazi. Song-song dia tanyakan, apakah mereka baik-baik? Apakah dia selamat? Apakah suaminya selamat? Apakah anaknya selamat? Saudara sekalian, apakah mereka baik? Jawabnya apa? Selamat. Saudara sekalian, kita bayangkan begitu imannya kuat, begitu dia menaruh pengharapan bahwa dia tidak mengatakan bahwa celaka bukan selamat, aku terkutuk. Tidak. Dia tetap mengatakan selamat. Anaknya juga selamat. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika dia temu Elisa, dia peluk kaki Elisa, dia pegang kuat-kuat, dia memohon di situ.
Dia katakan, jangan bohongi aku. Aku tidak pernah minta anak samamu. Aku mau kenyataan. Jangan bayang-bayang. Jangan cuma janji-janji. Saudara sekalian, ketika itu Elisa anggap bahwa anaknya belum mati. Ya, makanya Elisa suruh Gehazi, kau cepat bawa tongkat ini, pergi ke anak itu, taruh di atas badannya. Gehazi menurut perintah bawa ke sana. Maksud Elisa, perempuan ini ikutlah Gehazi pulang ke rumah. Tapi perempuan ini tidak mau pergi. Dia tetap memegang kaki Elisa. Dia katakan, demi Tuhan, demi engkau, aku tidak akan pergi tanpa engkau. Saudara sekalian, dapatkah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak dapat bekerja tanpa engkau. Aku tidak dapat memulai usahaku tanpa engkau menyertai. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau ada beserta dengan aku. Adakah hati kita seperti perempuan ini? Adakah kita ingin Tuhan itu selalu beserta dengan kita? Saudara sekalian, setelah Elisa mendengar perkataan perempuan ini, dia langsung berangkat beserta perempuan ini ke rumahnya. Setelah tiba di tengah jalan, dapat laporan dari Gehazi bahwa anaknya itu tidak bangun walaupun sudah diletakkan tongkatnya. Makanya dia sampai di rumah, dia lihat anak itu sudah mati. Dan dia kunci kamar. Dia berdoa kepada Tuhan pertama kali dia lakukan. Kemudian dia bangkitkan anak itu. Nah saudara sekalian, kita lihat anak itu bangkit. Setelah Elisa tiarap di atas tubuhnya, menghangatkan tubuh anak itu, kemudian dia jalan bolak-balik, kemudian dia tiarap lagi di atas tubuh anak itu. Anak itu bersin dan bukalah matanya. Dia bangkit. Saudara sekalian, waktu itu Gehazi disuruh panggil perempuan itu. Begitu perempuan Sunem ini masuk, apa yang dia lakukan? Kita dapat bayangkan ya, kalau itu kejadian di antara kita, di antara manusia di dunia ini, ya, di antara orang-orang kaum awam lah, pasti sang ibu ini sudah memeluk anaknya. Tapi enggak, perempuan ini enggak. Dia langsung tersungkur di kaki Elisa. Dia mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan syukur. Saudara sekalian, saya teringat peristiwa 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Saat mereka disuruh periksakan ke imam, mereka belum sembuh. Tapi di tengah perjalanan mereka tahu sembuh. Tapi yang kembali hanya 1. Yesus tanyakan, kemana 9 yang lain itu? Nah saudara sekalian, perempuan ini tidak. Dia pertama yang dia lakukan, dia mengucapkan syukur kepada abdi Allah. Berarti dia bersyukur atas pertolongan Tuhan. Anaknya sudah dibangkitkan. Kemudian baru dia gendong anaknya keluar dari kamar Nabi. Nah saudara sekalian, kita juga harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya saat kita punya kesulitan ditolong Allah, tetapi setiap saat kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan beri napas kehidupan kepada kita. Karena Tuhan telah memberi kita anak cucu dan menantu mungkin, ya. Karena Tuhan sudah memberikan harta dan pekerjaan kepada kita. Coba kita bayangkan betapa besar kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Patutkah kita bersyukur kepada Tuhan? Oleh sebab itu jangan lupa, ketika kita memulai semua aktivitas kita, bersyukurlah terlebih dahulu kepada Tuhan. Baru kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Nah saudara sekalian, perempuan Sunem ini sekalipun namanya tidak disebut, tapi dia sudah memberikan kita teladan yang banyak. Semoga firman Tuhan hari ini juga memberikan kita suatu pencerahan, sehingga kita bukan saja lakukan itu nanti di kehidupan kita, dan kita juga perlu koreksi yang mana
yang belum kita lakukan. Marilah kita sama-sama belajar, ya, agar perempuan Shunem ini merupakan gambaran kita semua nanti. Ya, kita akan menjadi orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, yang pandai menggunakan harta kekayaan kita untuk pelayanan Tuhan, yang tidak meminta imbalan sekalipun kita memberikan apapun. Dan kita yakin setia Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu melalui firman-Mu yang sudah diberikan kepada kami. Kami mohon Tuhan melalui perempuan Shunem ini, kami boleh belajar banyak hal untuk boleh memperbaharui kerohanian kami di hadapan-Mu. Sehingga kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.